Pelaksanaan pemanfaatan dana desa secara partisipatif. Kerapa desa. Dalam upaya pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, dibutuhkan sinergi antara pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, unsur-unsur masyarakat, dan stakeholder lainnya. Unsur-unsur masyarakat tersebut harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekedar objek. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat desa berkewajiban berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Partisipasi masyarakat memiliki beragam bentuk, mulai dari keikutsertaan langsung dalam program pemerintah, hingga sumbangan dana, tenaga, pikiran, dan pendapat dalam kebijakan pemerintah. Misalnya menjadi anggota tim penyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, dan atau rencana kerja pemerintah desa, mengikuti musyawarah dan rapat pembahasan, serta membantu melakukan sosialisasi. Upaya mendorong partisipasi dimulai dari proses perencanaan. Rencana pembangunan desa disusun untuk jangka waktu 6 tahun, dikenal sebagai RPJM Desa, dan penjabarannya untuk 1 tahun disebut RKP Desa. Keduanya ditetapkan dengan peraturan desa. Tahapan pertama dalam penyusunan RKP Desa adalah penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah desa. BPD mengadakan musyawarah paling lambat pada bulan Juni setiap tahunnya untuk menyusun rencana pembangunan desa. Kegiatan musyawarah mencakup pemeriksaan dokumen RPJM Desa, membentuk tim verifikasi, dan menetapkan hasil kesepakatan dalam berita acara. Tahapan kedua, pembentukan tim penyusun RKP Desa. Tim ini terdiri dari berbagai unsur, termasuk kepala desa, sekretaris desa, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat, perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Pastikan bahwa jumlah anggota tim minimal 7 dan maksimal 11 orang, dengan perempuan mengisi minimal 30% dari total anggota. Tim ini ditetapkan melalui keputusan kepala desa dan hasilnya disosialisasikan. Tahapan ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan. Kepala desa mendapatkan data tentang pagu indikatif desa dan rencana program atau kegiatan yang masuk ke desa. Informasi ini diterima paling lambat bulan Juli setiap tahunnya. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa, termasuk dana desa dari APBN, alokasi dana desa dari kabupaten, dan rencana bantuan keuangan lainnya. Kemudian dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang masuk ke desa, termasuk dari pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD kabupaten. Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan dan agar anggaran lebih efisien, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Pada tahapan keempat, tim penyusun RKP Desa akan mencermati ulang prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk tahun anggaran berikutnya sesuai dengan RPJM Desa yang telah ada. Tahapan kelima, proses penyusunan rancangan RKP Desa. Proses ini mengacu pada kesepakatan musyawarah desa, evaluasi SDGs desa, dan usulan masyarakat desa. Selain itu, tim penyusun RKP Desa juga menyusun daftar usulan pelaksana kegiatan desa dan mengikutsertakan perempuan sebagai bagian dari pelaksana kegiatan. Tim penyusun RKP Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa. Setelah disetujui oleh kepala desa, dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk menyepakati rancangan RKP Desa. Tahapan keenam, proses penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan berbagai unsur masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dan perwakilan kelompok masyarakat seperti tani, nelayan, perajin, perempuan, dan lainnya. Tahapan ketujuh, proses penetapan RKP Desa. Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dituangkan dalam berita acara. Tim penyusun melakukan perbaikan dokumen RKP Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RKP Desa yang dibahas dan disepakati bersama BPD untuk ditetapkan sebagai peraturan desa. RKP Desa dapat diubah jika terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam,
krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial berkepanjangan. Kepala desa berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan mengkaji ulang kegiatan pembangunan yang terkena dampak peristiwa khusus. Lalu menyusun rancangan RKP Desa Perubahan. Jika perubahan RKP Desa disebabkan perubahan mendasar kebijakan pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten, kepala desa melakukan langkah serupa dengan menyusun rancangan RKP Desa Perubahan. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan desa secara khusus untuk membahas dan menyepakati perubahan RKP Desa. Hasil kesepakatan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Desa. Tahapan ke-8. Pengajuan daftar usulan RKP Desa. Kepala desa menyampaikan daftar usulan RKP Desa kepada Bupati melalui camat paling lambat 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten. Bupati menginformasikan hasil pembahasan daftar usulan RKP Desa kepada pemerintah desa paling lambat bulan Juli pada tahun anggaran berikutnya. Tahapan terakhir adalah sosialisasi RKP Desa setelah ditetapkan dan disahkan melalui peraturan desa. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui sosialisasi. Informasi tentang kegiatan pembangunan desa disampaikan melalui forum non-formal, forum keagamaan, media informasi desa, termasuk media sosial, web desa, dan media publikasi lainnya, serta melibatkan berbagai lembaga kemasyarakatan seperti organisasi kepemudaan, ibu-ibu PKK, dan organisasi sosial lainnya. Perencanaan pembangunan partisipatif melibatkan masyarakat dalam tahapan identifikasi kebutuhan, potensi daerah, monitoring, evaluasi, dan bertanggung-jawaban. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di desa. Mari bersama membangun desa untuk Indonesia yang lebih baik.